mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flow Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Rotasi dan revolusi bumi. Dalam pembelajaran kali ini akan ada tujuan pembelajarannya, uraian materi, dan kuis yang bisa anak-anak kerjakan nanti setelah menyimak materi yang ada pada video ini. Tujuan nantinya anak-anak mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi, mampu menjelaskan peristiwa revolusi bumi, dan mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Pertama, rotasi dan revolusi bumi. Seperti pada gambar yang ada pada sebelah kiri, itu disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Sedangkan pada gambar yang ada di sebelah kanan, itu adalah gambar revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Kita bahas yang pertama, yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya dari arah barat ke timur. Masa rotasi bumi pada sumbunya ialah 24 jam atau disebut dengan 1 hari. Pengaruh adanya rotasi bumi yaitu yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu seperti pembagian waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang ketiga, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang keempat, pembelokan arah mata angin. Yang kelima, pembelokan arus laut. Dan yang keenam, peredaran semu harian benda-benda langit. Seperti saat siang hari kita melihat seolah-olah matahari bergerak atau berpindah tempat. Manfaat rotasi bumi yaitu yang pertama, manusia bisa hidup teratur karena ada siang dan malam, sehingga adanya pembagian waktu untuk manusia bekerja atau beraktivitas pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Kemudian yang kedua, sistem komunikasi dan transportasi berjalan baik. Yang keempat, menentukan waktu dari posisi bayangan benda. Hal ini bisa bermanfaat pada saat anak-anak ibu misalnya belum memiliki jam atau sedang berada di tengah hutan, maka bisa menentukan dari posisi bayangan anak-anak. Selanjutnya, dampak jika tidak ada rotasi bumi. Yang pertama, siang dan malam jauh lebih lama. Yang kedua, bumi tidak memiliki musim. Yang ketiga, terjadinya bencana dahsyat. Kedua, kita bahas revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk satu kali mengorbit matahari atau melakukan revolusi bumi. Manfaat revolusi bumi yaitu 1. Dapat merasakan pergantian musim. 2. Dapat melihat berbagai macam bentuk rasi bintang. Yang ketiga, mempunyai satuan waktu yang pasti. Pengaruh dengan adanya revolusi bumi, yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim di bumi. Yang keempat, adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulan. Yang kelima, penetapan kalender Masehi. Yang keenam, terjadinya gerhana bulan. Dan yang ketujuh, terjadinya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan dapat dilihat dari bumi pada malam hari.
Ada dua jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Berikut adalah gambar gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Penampakan gerhana bulan total yang ada pada sebelah kiri, sedangkan penampakan gerhana bulan sebagian yang ada pada sebelah kanan. Tes terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu 1. Gerhana matahari total, 2. Gerhana matahari sebagian, dan 3. Gerhana matahari cincin. Matahari total. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti atau umbra bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total hanya muncul 1 kali setiap 360 tahun di tempat yang sama. Matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian jauh lebih lama daripada waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Cincin. Gerhana ini terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itu matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya terlihat kabur. Nah, sekian uraian materi kita. Selanjutnya ada 5 soal kuis yang dapat anak-anak ibu kerjakan untuk menguji pemahaman anak-anak ibu tentang rotasi dan revolusi bumi, serta gerhana matahari dan gerhana bulan. Selamat mengerjakan!